Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pertanyaan yang akan kita jawab pada siang hari ini datang dari Pak JTTB. Beliau bertanya begini, Pak Horas mau nanya, berapa jarak minimum di jalan hauling di saat beriringan? Apakah berdasarkan kajian teknis dan disahkan oleh KTT, dan apakah sudah diatur di perundangan? Terima kasih. Pak JT yang baik, terkait dengan jarak beriringan sudah diatur di dalam Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 2, di mana KTT harus mengatur tentang jarak beriringan. Nah, akan tetapi di sana tidak ada disampaikan satu angka jarak beriringan, karena tidak mungkin ditetapkan satu angka yang absolut berlaku untuk semua perusahaan pertambangan. Karena jarak beriringan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum akan sangat mempengaruhi jarak beriringan, karena kecepatan maksimum akan sangat menentukan berapa jarak yang dibutuhkan sehingga kendaraan itu berhenti. Dengan kata lain, semakin tinggi kecepatan maksimum, maka akan semakin besar kebutuhan jarak beriringan. Dan sebaliknya, semakin rendah kecepatan maksimum, akan semakin rendah jarak beriringan yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi jarak beriringan ini adalah daya pengereman. Daya pengereman yang dapat dibangkitkan oleh alat angkut tersebut. Nah, daya pengereman yang dibangkitkan oleh alat angkut kalau dia fixed track, atau yang dapat dibangkitkan atau disediakan oleh prime mover kalau dia trailer. Semakin besar daya pengereman, maka kebutuhan akan jarak akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil daya pengereman, kebutuhan jarak beriringan akan semakin besar. Yang ketiga yang juga dapat mempengaruhi adalah delay pengereman. Ya, Anda akan mengasumsikan delay pengereman itu berapa lama, setengah detik, 1 detik, atau bahkan 2 detik, silahkan dikaji sendiri. Delay pengereman yang semakin besar tentu akan membutuhkan jarak beriringan yang semakin besar. Dan juga sebaliknya, delay pengereman yang semakin kecil akan membutuhkan jarak beriringan yang semakin kecil. Dan sebenarnya Pak JT yang baik, kita sudah pernah membahas ini di video sebelumnya, bisa lihat di klipnya sebagai berikut ini. Jarak beriringan dan kecepatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin menentukan berapa jarak beriringan apabila kita tidak menentukan kecepatan maksimum terlebih dahulu. Dan sebaliknya, karena hubungan antara jarak beriringan dengan kecepatan maksimum adalah dalam hal pengereman misalnya, ya. Dan kita akan jelaskan sebagai hubungan antara kecepatan maksimum dan jarak beriringan dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pada gambar ini kita melihat ada dua dump truck. Ada dua dump truck yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Kondisi paling kritis adalah pada saat kendaraan kedua yang di belakang melaju dengan kecepatan maksimum, kemudian kendaraan yang pertama atau yang di depan berada pada kecepatan minimum, yaitu 0 alias berhenti. Nah, inilah kondisi paling kritisnya. Kendaraan yang di depan berhenti dan yang di belakang saat kecepatan maksimum dan akan melakukan pengereman. Maka yang pertama harus kita tentukan dulu untuk mencari tahu apakah jarak beriringan yang kita terapkan sudah sesuai dengan kecepatan maksimum. Bisa saja kita menentukan kecepatan maksimum terlebih dahulu atau jarak beriringan terlebih dahulu. Akan tetapi biasanya perusahaan lebih cenderung untuk menentukan kecepatan maksimum terlebih dahulu. Karena kecepatan maksimum akan menentukan cycle time system dan akan ketemu jumlah ritase yang dapat dicapai dalam satu shift. Dan akan sangat menentukan produktivitas. Nah, maka karena target produksi sudah ditentukan, maka akan diturunkan menjadi kecepatan
kendaraan. Nah, maka biasanya kecepatan kendaraan yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau mencari tahu berapa jarak beriringan minimum yang perlu kita atau yang aman untuk kita implementasikan. Dalam gambar ini, jarak beriringan kita simpulkan sebagai S. Nah, setelah kendaraan kedua dari kecepatan maksimum kemudian mengerem, maka jarak akhir antara kendaraan kedua dengan kendaraan pertama kita simpulkan sebagai S aksen. Ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Ini merupakan suatu target di mana kendaraan kedua akan berhenti setelah pengereman dari kecepatan maksimum. Nah, jarak terakhir ini, jarak final antara kendaraan kedua ke kendaraan pertama ini, kita bisa tentukan misalnya 10 meter, 15 meter, ini sebagai toleransi ya, toleransi sebagai target di mana kendaraan kedua akan berhenti. Tentu jangan sampai 0. Kalau sampai 0 itu berarti tepat kendaraan kedua saat akan menabrak kendaraan yang pertama. Nah, maka harus kita tentukan nilainya S aksen. Nah, kemudian di sini S double aksen kita siapkan untuk mengakomodasi delay respon dari operator kendaraan yang kedua. Karena begitu kendaraan kedua sadar bahwa kendaraan yang pertama berhenti dan dia harus mengerem, tentu ada delay respon. Tidak mungkin pada saat yang sama operator kendaraan yang kedua juga akan langsung melakukan pengereman. Maka kita siapkan S double aksen sebagai delay respon. Beberapa perusahaan menerapkan delay respon ini sebesar 1-2 detik. 1-2 detik. Artinya 1-2 detik kalau misalnya kecepatan maksimum kendaraan, contoh misalnya di Adaro Indonesia, kecepatan trailer itu bisa sampai 70 km per jam untuk hauling. Berarti kalau 1% saja itu berarti berkisar sampai 20 meter delay respon ini. Karena 70 km per jam, 2 detiknya itu sekitar, atau 1 detiknya itu sekitar hampir 20 meter ya. Nah, itu harus kita siapkan. Maka jarak sisa untuk pengereman adalah S dikurang S aksen dikurang S double aksen. Itulah yang kita siapkan sebenarnya sebagai jarak untuk pengereman. Maka kendaraan kedua harus bisa berhenti di sisa jarak ini ya, di S kurang S aksen kurang S double aksen yang kita sebut sebagai S triple aksen. Jadi jarak dari sini ke sini kita sebut sebagai S triple aksen. Itulah jarak yang sisa yang disediakan untuk pengereman. Nah, pertanyaannya, apakah S triple aksen cukup untuk menghentikan kendaraan atau cukup di mana kendaraan bisa berhenti mulai dari pengereman pada saat kecepatan maksimum sampai kecepatan 0? Nah, cara menghitungnya kita akan menggunakan gerak lurus berubah beraturan. Di video tadi sudah disampaikan bahwa dengan gerak lurus berubah beraturan, di mana kita dapat menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S triple aksen. Di mana tadi VT kuadrat atau VT adalah variabel atau jarak akhir, yaitu harapan kita 0 atau berhenti. Kemudian V0 adalah kecepatan di awal pengereman dan kondisi paling kritis adalah kecepatan maksimum. Pengereman itu dimulai pada saat kecepatan maksimum. Sedangkan A adalah daya pengereman yang dapat dibangkitkan oleh sebuah dump truck kalau dia rigid truck atau sebuah prime mover kalau dia trailer. Sedangkan S triple aksen adalah jarak beriringan setelah dikurangi space akhir antara setelah berhenti sampai kendaraan yang di depan, dan juga setelah dikurangi oleh
S double accent, yaitu jarak untuk delay pengereman. Ya, seperti video yang barusan kita lihat. Nah, jadi saya pikir begitu Pak JT yang baik. Jadi kesimpulannya Pak JT bahwa seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa tidak mungkin ditentukan satu angka yang absolut berlaku untuk semuanya terkait dengan jarak beriringan. Maka Kepala Teknik Tambang perlu membuat kajian tentang berapa kebutuhan jarak beriringan minimum yang dibutuhkan spesifik di perusahaan tambang tersebut, dan itu harus disahkan oleh Kepala Teknik Tambang. Dan apabila suatu ketika nanti inspektur tambang datang melakukan inspeksi dan itu menjadi salah satu poin inspeksi, maka KTT sudah siap bahwa penentuan kecepatan maksimum dan juga jarak beriringan minimum sudah berdasarkan kajian, tidak lagi berdasarkan tebak-tebakan atau mencontek dari perusahaan lain. Artinya dengan kajian ini dipastikan bahwa dengan memperlakukan jarak beriringan minimum tadi untuk kecepatan maksimum yang sudah ditentukan sebelumnya, kegiatan operasional pengangkutan dapat dijaga keselamatannya. Nah, apabila Pak JT membutuhkan kita menganalisis spesifik di perusahaan Pak JT, dapat dihubungi nomor kontak yang ada di dalam deskripsi. Jadi saya pikir begitu Pak JT sudah cukup clear. Sekali lagi, karena sangat bergantung dengan beberapa variabel, maka tentunya pemerintah tidak mungkin menetapkan satu angka yang berlaku untuk semuanya, angka untuk jarak beriringan. Saya pikir sudah terjawab pertanyaannya, dan apabila ada yang belum jelas silahkan ketikkan di kolom komentar. Nah, terima kasih Pak JT, dan untuk sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen.